Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat selalu ya, tetap menjaga imun, dan ibu juga tidak bosan untuk mengingatkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan 5M, memakai masker dan menghindari kerumunan. Baik, pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia yang keberapa ini ya? Yang kelima ya. Baik, sebelumnya kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita mulai ya pembelajarannya pada hari ini. Tapi ibu sebelumnya mau mengulas sedikit nih dari materi sebelumnya. Kita kemarin sudah membahas mengenai identifikasi dari teks editorial. Nah, teks editorial itu termasuk teks tajuk rencana yang bisa kalian temukan di surat kabar, koran, dan media massa. Di internet pun juga Anda sudah dapat menjumpainya. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang sangat hangat, breaking news ya, yang masih hangat-hangatnya, yang aktual, fenomenal, dan kontroversial yang sedang dibicarakan, seperti itu. Dan kemarin kita juga mempunyai dapat membedakan mengenai fakta dan opini. Fakta itu seperti apa dan opini itu seperti apa. Fakta itu adalah keadaan yang nyata, yang tidak dibuat-buat, real ya, laporan yang benar-benar nyata, disajikan berupa peristiwa dan data-data yang terkait dalam peristiwa yang dibahas, dan kalimatnya dalam bentuk fakta. Sedangkan opini itu adalah tanggapan redaksi yang mendukung pandangan, seperti ya gagasan lah dari pendapat masing-masing redaksi. Opini bisa diperdebatkan, sedangkan fakta itu tidak, sudah benar-benar real. Opini dalam teks editorial berupa penilaian, harapan, kritik, prediksi, dan saran. Begitu. Kita di sini pertemuan yang kelima ini masih tentang teks editorial. Mohon maaf sebentar. Sebentar ya, ibu carikan dulu filenya. Nah, kita masih mengotak-ngatik teks editorial, dan kita di sini akan membahas mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, kita akan membahas struktur dan kebahasaan dari teks editorial. Nah, strukturnya ini di sini apa aja sih, Bu? Bisa dibuka ya. Oke, untuk strukturnya, yang pertama adalah pengenalan isu atau disebut juga dengan tesis. Nah, pengenalan isu itu apa sih, Bu? Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Tujuannya adalah mengenalkan isu atau permasalahan. Sebentar. Permasalahan yang dibahas pada bagian ini disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial, seperti itu. Struktur yang kedua apa sih, Bu? Struktur yang kedua adalah penyampaian. Oke, tadi yang kedua ya, untuk struktur teks editor yang kedua adalah penyampaian pendapat atau argumentasi. Nah, ini dari inti teks editorial itu berupa argumentasi atau pendapat yang disampaikan oleh redaksi. Nah, bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi ya. Ibu tadi sudah menyinggung terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Sebelumnya itu tadi adalah pengenalan isu atau tesis. Jadi penyampaian pendapat ini ada di bagian yang kedua, yaitu pembahasan yang berisi tanggapan redaksi. Lalu struktur yang ketiga adalah penegasan. Penegasan di sini dalam bentuk simpulan atau saran, ataupun dalam bentuk rekomendasi. Selain itu terdapat selipan harapan redaksi kepada pihak terkait dalam menghadapi persoalan yang terjadi.
Oke, untuk struktur kalian mungkin sudah paham ya, harus paham dong, sudah sangat gampang. Ini ada 3 bagian, yaitu pengenalan isu, penyampaian pendapat, dan juga penegasan di struktur teks editorial. Lanjut, untuk kaidah kebahasaan teks editorial di sini ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Retoris itu apa sih, Bu? Pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban, seperti itu. Yang kedua adalah penggunaan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer membuat pembaca lebih rileks meskipun membaca masalah yang serius. Nah, jadi untuk dalam teks editorial itu menggunakan kata-kata populer, bukan hanya kata-kata baku ya. Meskipun untuk permasalahan nggak harus memakai kata-kata yang formal yang baku, bukan, menggunakan kata-kata populer sehingga para pembaca bisa rileks dalam pembacaan meskipun hal tersebut temanya itu permasalahan ya, berita ya, seperti itu. Yang ketiga adalah penggunaan kata ganti penunjukan. Menggunakan kata petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, dan peristiwa. Penunjukannya ada 3, yaitu waktu, tempat, dan peristiwa. Yang keempat adalah penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu berkaitan dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan. Nah, penggunaan konjungsi berarti kata hubung. Tadi sudah Ibu sebutkan, diantaranya seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih ya. Dari struktur tadi sudah, kebahasaannya tadi sudah. Sekarang adalah merancang teks editorial. Ya, sekarang anak-anak ini nanti bisa merancang dan memproduksi teks editorial sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Nah, dalam teks editorial ini pasti anak-anak paling utama adalah isinya itu adalah argumentasi atau opini. Nah, adapun langkah-langkahnya untuk membuat opini bisa disimak dalam layar Ibu ini. Yang pertama adalah membuat tema. Kalian harus membuat tema apa yang akan dibahas, konsepnya seperti apa, rancangan seperti apa, tema yang akan disampaikan apa, pembahasannya seperti apa. Nah, anak-anak bisa membuat tema terlebih dahulu. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Data ini harus valid ya anak-anak, jangan sampai data ini dibuat-buat ataupun kalian mengamati itu kalian tidak menghasilkan datanya sesuai dengan pengamatan Anda. Jangan. Tadi sudah Ibu singgung, data itu harus aktual, benar-benar sesuai dengan pengamatannya, sesuai dengan berita yang diberitakan. Yang ketiga adalah menyusun draft teks opini. Menyusun draft, kalian menyusunnya. Draft tersebut terdiri dari kemukakan gagasan singkat. Gagasan singkat kalian kemukakan terlebih dahulu, lalu tulislah pokok-pokok argumentasi kalian. Pokok-pokok itu ya intinya inti dari argumentasi kalian itu seperti apa, kalian tulis terlebih dahulu. Yang ketiga adalah berilah pernyataan ulang untuk mempertegas gagasan. Nah, kalian sudah memberikan pendapat nih. Nah, kalian nanti bisa memberikan pernyataan ulang sebagai penegas dari argumentasi atau pendapat kalian. Yang keempat adalah menulis teks opini secara utuh. Nah, kalian tadi sudah menentukan tema, mengumpulkan data yang benar-benar valid, benar-benar aktual. Terus kalian sudah menyusun draft teks opini yang terdiri dari gagasan singkat, pokok-pokok argumentasi, dan pernyataan ulang sebagai penegas argumentasi kalian. Yang selanjutnya adalah menulis teks opini secara utuh. Kalian sudah mempunyai bekal dan kalian kembangkan menjadi teks opini secara utuh, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian sudah mempunyai sebuah teks ya, teks yang dalam bentuk paragraf, bukan hanya kalimat ya, berarti dalam bentuk paragraf. Lalu kalian memberikan judul yang menarik. Oh iya, tadi sudah Ibu singgung juga dalam struktur dan kebahasaan ya teks
editorial ini kalian menggunakan kata-kata populer, jangan terlalu melulu untuk menggunakan kata-kata baku. Nah, sehingga membaca itu bisa rileks dalam pembacaan opini kalian, gagasan kalian yang kalian buat. Tadi ya, memberi judul yang menarik. Kalau dalam koran ya, contohnya koran kan kalau judul kan tidak baku ya. Mungkin yang seharusnya judul itu awalan saja yang dikapitalkan dalam judul di koran, ataupun ya ini contohnya teks editorial, bisa menggunakan huruf kapital semua, menggunakan tanda seru, menggunakan koma, menggunakan angka dan sebagainya, bebas. Yang penting sesuai dengan isinya, tidak dibuat-buat, aktual dan real. Yang terakhir ini menyunting teks opini. Menyunting ya berarti mengedit teks opini kalian. Pendapat kalian tuh benar-benar berbobot sesuai dengan apa yang dibahas ya. Dan kalian tuh juga dalam menyunting teks opini, dalam membuat opini, kalian juga bisa menggunakan sumber-sumber yang benar-benar aktual, yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga kalian bisa memperkuat argumentasi kalian yang kalian sampaikan, seperti itu. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan dalam menganalisis struktur dan kebahasan teks editorial, dan tadi juga Ibu menyampaikan cara merancang teks editorial dengan menyusun langkah-langkah opini terlebih dahulu, seperti itu. Baik, Ibu cukupkan ya. Sedikit Ibu memberikan kesimpulan tadi. Untuk strukturnya tadi apa saja, ayo? Yaitu pengenalan isu, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan. Betul sekali. Oke, tadi juga ada kaidah kebahasaannya yang terdiri dari penggunaan kalimat retoris, ya benar, penggunaan kata-kata populer, penggunaan kata ganti penunjuk maksudnya, penggunaan konjungsi kausalitas atau kata hubung. Tadi yang terakhir adalah merancang teks editorial, dan ada pun langkah-langkah untuk membuat opininya, membuat tema, mengumpulkan data, menyusun draft opini, membuat judul yang menarik, dan yang terakhir menyunting teks opini. Oh ya, tadi terlewat, menulis teks opini secara utuh terlebih dahulu. Seperti itu penyampaian Ibu hari ini. Jangan lupa kalian presensi di list WA saja, dan kalian bisa mengisi Google Form itu juga sebagai presensi kalian, dan membuat rangkuman seperti biasa dalam dalam Google Form tersebut. Kalian bisa merangkum penyampaian materi Ibu apa saja, seperti itu. Dan nanti kalian akan Ibu berikan tugas akhir mengenai tes editorial ini ya. Ibu akan nanti sampaikan dalam bentuk file Word, bisa Ibu sampaikan di WhatsApp grup aja. Terima kasih, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.